Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Setelah kemarin Banyu sudah membahas alur film dari Jackie Chan, kali ini Banyu akan membahas alur film dari Stephen Chow. Di alur film yang berjudul Dragon Fight ini akan mempertemukan Stephen Chow dengan aktor terkenal lainnya yaitu Jet Li. Nah, keduanya akan terlibat masalah dengan sekelompok mafia narkoba yang ada di Amerika. Penasaran dengan ceritanya? Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Film akan diawali dengan mempertunjukkan tur seni bela diri Cina di Amerika. Nah, atlet yang sedang mempertunjukkan itu bernama Jimmy. Terlihat dia ini sedang menunjukkan aksinya di depan penonton dari Amerika yang sangat menyukainya. Salah satunya bernama Andy yang merupakan warga perantauan yang sangat menyukai pertunjukan kungfu. Tak lama setelah itu, aksi kungfu dilanjutkan dengan menampilkan satu atlet lagi bernama Tiger, di mana dia ini merupakan teman seperguruan Jimmy sekaligus partner untuk mencari uang bersama. Usai pentas, para wartawan pun mendekati Jimmy untuk mewawancarainya. Di sini akan terlihat bahwa Jimmy lebih terkenal daripada Tiger yang notabene sama-sama atlet kungfu. Selain pamornya yang biasa saja, Tiger juga kurang puas dengan pendapatannya sebagai atlet seni bela diri saat ini. Ia pun berniat akan lebih lama tinggal di Amerika untuk mencari peruntungan. Akan tetapi, Jimmy menasihati sahabatnya itu agar tidak mengambil keputusan yang belum pasti. Namun nampaknya ucapan Jimmy tidak dihiraukan oleh Tiger. Karena saat mereka hendak pulang ke Cina, Tiger pergi dari bandara dan memilih menemui temannya. Jimmy pun berusaha membujuk Tiger untuk kembali ke Cina. Namun, Tiger tetap pada pendiriannya untuk tinggal di sini lebih lama. Oleh karena itu, Jimmy pun hanya bisa pasrah, serta mendoakan Tiger dan memberikan uangnya lalu bergegas pergi menuju bandara. Setelah itu, Tiger bergegas pergi menemui temannya. Namun, saat ia akan keluar dari area bandara, langkahnya dicegat oleh polisi yang akan memeriksa identitasnya. Nah, polisi ini menganggap Tiger adalah seorang pencopet lantaran dompet yang ia bawa merupakan dompet milik Jimmy. Di sisi lain, betapa terkejutnya Jimmy setelah mengetahui jika pesawatnya yang akan ia naiki sudah lepas landas menuju Cina. Alhasil, ia pun tidak bisa pulang karena paspornya berada di dalam pesawat. Ditambah lagi musibah berat akan menimpa dirinya karena para polisi menemukan dompet miliknya di tempat kematian polisi yang dibunuh oleh Tiger. He went in that direction. Look, there he is now. Jimmy pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Tiger yang sudah bersama temannya bernama Bill menemui bosnya yang bernama Marco, di mana dia ini merupakan salah satu sindikat mafia narkoba yang ada di Amerika. Bill bermaksud untuk memasukkan Tiger sebagai komplotan mereka karena ia memiliki kemampuan. Di tengah-tengah perbincangan itu, tiba-tiba datang sekelompok kompetitor dari Marco menyerang mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh Tiger agar ia bisa dilirik oleh Marco. Hey, what the fuck?
叻仔，你叫咩名？ Keesokan harinya, Jimmy hendak dibawa ke persidangan. Namun saat di tengah perjalanan terjadi kecelakaan yang membuat ia bisa kabur dari para polisi itu. Sin lalu berpindah di rumah Bill, di mana ia terlihat baru saja menjemput adik perempuannya dari bandara yang bernama Penny. Nah, Penny ini berniat tinggal di Amerika. Lantaran di Hong Kong ia tidak ada saudara lagi setelah kedua orang tua mereka meninggal. Namun belum sempat bersantai, Bill didatangi musuhnya tadi yang akan membalaskan dendam. 邊個？ 英雄，我係阿友啊，認得我嗎 ？Sorry sir。 Setelah kejadian tadi, Andy memutuskan mengajak Jimmy untuk tinggal di rumahnya sekaligus bekerja di toko pamannya. Sementara itu, Tiger yang sudah bergabung dengan Marco mendatangi rapat besar komplotan mereka. Nah, bos dari sindikat mafia ini bernama John. Tujuan John mengumpulkan semua bawahannya adalah untuk membahas bisnis mereka yang akhir-akhir ini selalu diganggu oleh kompetitornya. Terutama wilayah yang dipegang oleh Marco yang sudah tidak kondusif lagi. Untuk itu, John memerintahkan agar Marco segera menyelesaikan masalahnya. Dengan cepat, Marco pun memerintahkan Tiger untuk membunuh semua kompetitornya tanpa ada satupun yang tersisa. You want a job? No! Sementara itu, Andy dan Jimmy sangat menikmati hari-hari mereka dengan pekerjaannya. Andy yang memiliki sifat konyol kepada semua wanita selalu menghibur Jimmy. Sampai di mana Andy berusaha menggoda wanita yang ada di samping mobilnya yang tak lain dia adalah Penny. My father， 誒，唔好搞啦！日文嚟啊嘛，你唔識嘅咩？ Nah, di sini fakta baru terungkap, di mana sejak kematian sang kakak, Penny hidup dengan kemewahan karena menjadi pacar dari Marco, mantan bos kakaknya. Meski sudah bergelimang harta, raut wajah dari Penny terlihat terpaksa dan tidak nyaman. Di kediaman mafia, John resmi mengangkat derajat Tiger. Karena John berpikir jika Tiger memiliki keahlian yang tidak dimiliki para bawahan lainnya. John juga memberi misi baru kepada Tiger untuk bertransaksi narkoba yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. Mendengar hal itu, Marco pun sedikit iri dengan keputusan bosnya itu. Karena ia berpikir jika ialah yang lebih pantas mengemban misi itu. Setelah itu, Tiger langsung menemui kliennya untuk membicarakan tempat berlangsungnya transaksi nanti. Di saat bersamaan, Jimmy yang sedang bekerja tak sengaja melihat keberadaan Tiger. Dengan cepat, Jimmy pun langsung mendatanginya. Di sini, Jimmy meminta kepada Tiger agar mau menyerahkan dirinya ke polisi untuk membersihkan namanya dari pembunuhan di bandara kemarin. Namun, tak semudah itu meninggalkan semua pencapaian yang sudah diraih oleh Tiger saat ini. Tiger berjanji akan menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh Jimmy secepatnya. Ia juga menyuruh Jimmy agar mau bergabung ke komplotnya, agar mereka bisa bekerja bersama. Namun, tentu saja Jimmy menolak tawaran dari Tiger itu. Keesokan harinya, Tiger yang masih merasa bersalah kembali menemui Jimmy untuk mengajaknya bertemu dengan Marco.
di mana ia akan meminta bantuan kepada Marco agar membuatkan paspor untuk Jimmy. Namun yang terjadi, Marco justru menghina Jimmy dan tak mau membantunya. Alhasil Jimmy pun pergi yang membuat Tiger marah kepada Marco. 呢邊，大哥，去邊度啊？我車你。 Dan dari sinilah awal pertemuan Jimmy dan Penny menjadi seorang teman. Malam harinya, Andy terlihat sedang dipukuli oleh sekelompok orang. Jimmy yang melihatnya pun langsung datang membantu. Ternyata Andy ini memiliki hutang kepada mereka karena kalah dalam sebuah perjudian. Nah, Jimmy yang sudah menganggapnya sebagai keluarga mencoba menasihati Andy. Namun, respon Andy malah hanya diam dan meninggalkannya pergi. Singkat cerita, tibalah waktu transaksi narkoba berlangsung, di mana tanpa disangka-sangka para polisi sudah bersiap-siap di lokasi itu untuk menangkap mereka semua. Nah, Tiger yang tahu jika ada banyak polisi yang mengintai, langsung menyuruh anak buahnya agar segera pergi dari lokasi. Namun, hal itu diketahui oleh para polisi yang menimbulkan baku tembak di antara mereka. Dan ternyata Marco adalah dalang di balik semua ini. Ia sengaja melaporkan transaksi tersebut kepada polisi karena ia iri dengan reputasi dari Tiger. Sementara itu, Andy yang berhasil mendapatkan narkobanya berniat akan menjualnya kepada calon pembeli. Ia pun mengambil sampel untuk ditunjukkan kepada orang tersebut. Lalu sisanya ia simpan di kotak produk yang sudah tidak dipakai. Setelah itu, ia menemui orang yang memukulinya kemarin, sekaligus membayarkan hutangnya. Andy juga menawarkan narkobanya ke orang itu, dan orang itu menyukainya. Ia juga berniat membeli barang itu dengan harga $1 juta. Hal itu sontak membuat Andy terkejut dan segera akan menyiapkan barangnya serta merencanakan jadwal pertemuannya. Namun ternyata narkoba itu tak sengaja dipakai oleh paman Andy untuk mencuci, karena ia mengira jika itu adalah deterjen yang sudah dibuka. Dan yang lebih sialnya lagi, sisa dari narkoba itu malah tercebur ke air, yang membuat Andy gagal total menjadi orang kaya. Tak hanya itu, orang yang akan bertransaksi dengan Andy faktanya adalah mata-mata dari Tiger, yang berarti Andy akan berada dalam masalah yang besar. Andy sendiri masih diluputi rasa sukacita, karena sebentar lagi ia akan menjadi orang kaya. Dengan sombongnya, ia juga menggratiskan semua pembeli yang membeli di toko pada hari itu. Lalu betapa terkejutnya ia ketika mengetahui barang miliknya sudah tidak ada di tempat. Keadaan pun semakin kacau setelah kedua anak buah Tiger mendatangi toko paman Andy. Alhasil Andy pun kabur dan nasib malang harus diterima paman Andy. 點解咁早？真係有，揾唔到係有啊！抄嘢，抄到而家咁亂。喂，我想見你。我唔得閒。Jimmy pun bergegas menemui Tiger untuk menanyakan maksud dan tujuannya merusak toko milik paman Andy. Di sini, Tiger justru menuduh Jimmy dalam penggelapan narkoba bersama Andy. Tiger pun mengancam jika ia tak segera mengembalikan narkobanya, maka ia tak segan-segan untuk membunuh sahabatnya itu. Di tengah kekacauan yang terjadi, John kembali mengumpulkan para bawahannya untuk membicarakan masalah ini. Di sini, rupanya John sudah mengetahui jika Marco adalah dalang dari transaksi narkobanya bisa gagal. Alhasil, Marco pun harus tewas di tempat itu. John juga sudah mengetahui jika Andy dan Jimmy adalah orang yang dianggap mencuri barangnya. Karena hal tersebut, Tiger kembali ditugaskan untuk mengambil barangnya jika tak ingin terjadi sesuatu padanya.
Sementara itu, Andy yang sudah panik berat didatangi oleh Jimmy. Di sini Andy pun mengakui semuanya dan meminta maaf karena ulahnya. Jimmy dan pamannya jadi terkena dampaknya. Dan saat mereka pulang, tiba-tiba di sana sudah ada Tiger yang menyekap paman Andy. Alhasil pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Mensuk! Setelah itu, Penny membawa Jimmy ke suatu tempat, di mana Jimmy bertekad akan balas dendam atas kematian kedua orang terdekatnya. Jimmy juga sangat merasa kehilangan akan sosok kedua orang yang sudah ia anggap sebagai keluarga itu. Namun entah kenapa, di sini Penny merasa kecewa dengan Jimmy, lantaran tak dianggap sebagai orang terdekatnya. Alhasil, dia pun pergi meninggalkan Jimmy di sana. Setelah itu, Jimmy pun pergi ke tempat Tiger untuk membalaskan dendam dan siap membantai semua komplotan Tiger. Di tengah pertarungan itu, datang anak buah John yang ternyata akan membunuh Tiger karena sudah dianggap gagal dalam misinya. Dan film pun tamat.